Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati para alim, para habaib Al-Habib Jamal Al-Hamid dari Keraksan Probolinggo, para asatidz, seluruh tokoh alumni, tokoh masyarakat, pengurus Iksas dan pasar yang baru saja kita saksikan prosesi pembaiatan. Tentu kami berterima kasih kepada pengurus takmir Masjid Baitur Rahmah, hadirin hadirat muslimin muslimat hafizakumullahu jami'an. Seluruhnya semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin kita semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, dengan niat yang mulia, semoga kita dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan Rajab adalah momentum untuk kembali merefleksikan peristiwa agung, salah satu tanda kebesaran, keagungan, kuasa, kehendak Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pemuliaan, penghormatan, pengagungan kepada sosok yang mulia, insan kamil, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui suatu momentum peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin di berbagai majelis kita sering
mendengar tema tentang Isra dan Mi'raj, baik secara kronologi, alur kisah, dan hikmah yang diperoleh dari setiap peristiwa tersebut. Dalam kesempatan yang baik ini, kami memetik hanya beberapa hikmah saja yang mungkin dirasa dipandang ada munasabah, ada kesesuaian dengan momentum pembaiatan para pengurus Ikhlas Alumni. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang menggoncangkan setiap akal, setiap logika manusia. Maka ketika kita memahami, menyimak, mendengar tentang Isra dan Mi'raj, yang perlu kita persiapkan adalah keimanan. Ketika Nabi menyampaikan peristiwa ini, apakah yang Nabi dapatkan? Cemoohan, cacian, pembulian. Mereka mendustakan apa yang disabdakan Nabi. Bukan dari orang yang terjauh, tapi orang yang terdekat. Bahkan tidak sampai berhenti di sana saja, mereka memprovokasi orang-orang yang telah mengikuti Nabi, beriman pada Nabi. Di saat mendengar peristiwa Isra Mi'raj ini, Abu Jahal dengan girang bersukacita melihat peluang ada kesempatan untuk membunuh karakter Nabi, menjelekkan Nabi dengan dianggapnya sebagai cerita bohong. Datanglah Abu Jahal kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, sudahkah engkau mendengar berita sahabatmu Muhammad telah bercerita demikian dan demikian? Apakah engkau masih mempercayainya? Tentu tujuan Abu Jahal bukan semata-mata ingin menyampaikan kebenaran, tetapi ingin melemahkan keimanan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia ini. Tetapi apa jawaban yang diterima? Ya Abul Hakam, bukan hanya sekedar berita ini, yang lebih tidak masuk akal dari ini pun saya akan mempercayainya. Ketika itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dialog ini dialog keimanan. Seorang pembenci, seorang pengingkar berhadapan dengan seorang yang iman dan setia. Apa yang ditampilkan? Keteguhan dan pendirian. Maka kita sebagai santri harus memetik hikmah besar dari keteguhan seorang santri bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keimanannya, i'tiqadnya, keyakinannya yang kuat kepada guru beliau, murabbi beliau, mursyid beliau, kiai beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika para pembenci dan orang-orang yang ingin menghasut melakukan berbagai upaya, maka seorang santri harus memupuk rasa keyakinannya kepada gurunya. Boleh jadi guru kita bukanlah baginda Nabi yang insan kamil, tetapi manusia yang menjadi tempat salah dan lupa, mahallul khata' wan nisyan. Tetapi beliau sudah dipilih oleh Allah menjadi guru kita. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kehidupan kita, kepada diri kita. Beliau dihadirkan dalam hidup kita untuk mendampingi, memberikan tarbiyah,
nasihat arahan kepada kita. Boleh jadi guru kita tidak sepopuler guru orang lain, boleh jadi keilmuan guru kita tidak seluas keilmuan guru orang lain. Saya teringat dawuh guru kami As-Sayyid Ahmad, putra dari As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau mengumpulkan para santri, berdawuh, anak-anakku, ya awladi, mungkin boleh jadi, ini dawuh As-Sayyid Ahmad Al-Maliki kepada para murid-murid beliau, boleh jadi ibadahku, qiyamul lail, salat malamku tidak lebih banyak dari kalian. Boleh jadi bacaan Qur'anku tidak lebih banyak dari kalian. Boleh jadi kecerdasan dan semacamnya. Beliau menyampaikan dalam rangka apa? Memupuk keyakinan. Kemudian beliau melanjutkan dawuhnya, tetapi ketahuilah bahwa aku telah dipilih menjadi guru kalian. Ini penting dipahami tentang ketersambungan. Terkadang seorang murid mengalami suatu konflik internal, konflik kejiwaan, psikologis. Apakah guru saya ini benar-benar seorang guru? Lalu dia buat standar-standar, mungkin dengan ukuran karomah, mungkin dengan ukuran kealiman, hafal sekian hadis, sekian Al-Quran bolak-balik depan belakang. Tetapi ingatlah bahwa futuhat ar-rabbaniyah bukan semata-mata dari luasnya ilmu, tetapi ada rahasia yang Allah berikan melalui seseorang. Boleh jadi guru kita adalah hanya dipandang sebagai guru ngaji di langgar, musalla, surau, tetapi beliau telah membuka hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terkenal di sana, yang seringkali ceramah di televisi, diikuti oleh jutaan umat, belum membuka hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita inilah yang sebenarnya menjadi perantara kita kepada Allah, sebagaimana tali mata rantai. Mungkin rantai teratas ada, kalau bahasa Maduranya itu nayeng, karatan, tapi yang di bawah ini besi yang masih bagus, besi yang terlihat masih berwarna besi. Tetapi jangan coba-coba melepas besi yang karatan ini, karena ketika dilepas maka lepas semuanya. Beliau adalah guru kita, sambungan kita. Maka siapapun yang terpilih menjadi guru kita, hormati. Syukur alhamdulillah ketika guru kita ini adalah orang yang mendekati kesempurnaan. Patut berbangga, patut bersyukur. Ilman wa nasaban, jahan wa karamatan. Misalkan Allah berikan pada guru-guru kita, maka lebih bersemangat lagi kita untuk menghormatinya dan merawat kepercayaan ini. Kenapa kami sampaikan hal ini? Di zaman akhir banyak orang kaget dengan sesuatu yang baru, kaget dengan sesuatu yang terkesan dipoles menjadi sesuatu yang wah, menakjubkan, tetapi ujung-ujungnya bukan jalan menuju Allah. Ada kepentingan duniawi, ada kesalahan niat, ada ketergelinciran tujuan, sehingga membelokkan diri kita dari jalan yang lurus. Na'udzubillahi min dzalik. Hikmah yang kedua, baginda Nabi yang sudah insan kamil, dipersiapkan oleh Allah, acabis, sowan kepada Rabbul Alamin, dipanggil etigani. Beliau yang sudah suci,
masih dibelah dadanya, diambil hati, jantung hati beliau yang mulia, disucikan dengan sesuatu yang suci, diberi iman, hikmah dan seterusnya. Bukan berarti mengurangi kedudukan beliau, tetapi sesuatu yang sudah mulia, suci, bersih, ditambah dengan sesuatu yang mulia dan suci, menambah kemuliaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seringkali kita mendengar bahwa malaikat Jibril mengambil segumpal daging. Hati-hati kita memahami riwayat ini, bahwa itu bukan potensi buruk Nabi, tetapi setiap manusia ada daging berpotensi dihuni oleh setan, dimasuki oleh setan. Nah, tempat ini juga ada pada diri Nabi sebagai manusia, tetapi kemudian diambil oleh malaikat sehingga tidak ada kesempatan bagi setan untuk memasuki batin baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut para masyayikh, ini semakin menguatkan betapa terlaknatnya setan. Nabi yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini rahmat bagi alam semesta. Iblis, setan dan bala tentaranya, apakah bukan alam? Alam. Tetapi rahmat Nabi yang kepada seluruh semesta ini tidak didapatkan oleh iblis dan setan. Bahkan kesempatan untuk masuk ke relung batin Nabi dibuang, dijauhkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hikmah yang kita petik, kita dengan segala potensi kesalahan dan kelalaian, mahallul khata' wan nisyan, bukan seorang yang insan kamil, lebih-lebih harus mempersiapkan batin kita, membersihkan hati kita ketika menghadap Rabbul Alamin. Aja habis sowan pada Rabbul Alamin ketika sholat, dimulai dari istinjanya, taharahnya, kemudian persiapan berwudu. Bukan hanya wudu secara jasmani, tapi setiap basuhan di muka, ada dosa mata yang harus dibersihkan, ada dosa hidung yang harus dibersihkan, ada dosa lisan yang harus dibersihkan. Kemudian tangan, kedua belah tangan, ada dosa perbuatan tangan yang harus dibersihkan, ada dosa pikiran yang harus dibersihkan, dosa pendengaran, dosa aktivitas kaki kita. Sehingga ba'dus salihin yang dianugerahi karamah oleh Allah diperlihatkan hakikat ini. Suatu ketika ada seorang saleh melihat tempat berwudu, di situ banyak orang berwudu, lalu dari aliran selokan itu terlihat kotoran-kotoran berjatuhan seperti ulat. Dari mana? Dari bekas wudunya orang-orang yang berwudu di tempat itu, menunjukkan bahwa wudu bisa membersihkan dosa-dosa dan segala penyakit-penyakit batin. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan orang yang istinjanya tidak selesai, taharahnya bermasalah, wudunya tidak sempurna? Maka perhatikan, sholatnya juga bermasalah. Ketika sholatnya bermasalah, kehidupannya bermasalah. Karena standar ukuran kebaikan seseorang dari sholatnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu pilar agama. Agama itu adalah jalan kehidupan. Ketika jalan kehidupannya bermasalah, maka tentu menjadi persoalan besar. Mungkin ada orang berseloroh, saya tidak sholat tapi rezeki lancar, saya tidak sholat tapi sukses. Ingat, ada orang yang kemudian mendapatkan banyak kenikmatan bukan dalam rangka menjadi orang baik, tetapi istidrak, tipu daya, dibiarkan dengan perbuatan maksiatnya hingga datang suatu hari seluruh kesalahannya harus ditanggung dan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah ini. Tetapi bersyukurlah seorang mukmin setiap kali meleset, salah niat, salah jalan, berbuat dosa, langsung ditegur oleh Allah. Ditegur melalui penyakit, ditegur melalui ekonomi sulit, ditegur melalui keluarga. Ini bentuk
kasih sayang Allah agar kita segera tersadar dan bangkit kembali. Maka ketika ada murid, ada santri dimarahi gurunya, jangan kemudian tersinggung, saya kok salah terus ya di hadapan guru, berarti guru sayang. Kalau tidak, dibiarkan saja mau jadi santri nakal atau tidak. Tak berdiri kan dia mau jadi apapun terserah dia. Nah, ini mungkin pemahaman yang tidak semua orang memiliki kesamaan cara pandangnya. Maka tujuan Sidratil Muntaha, sesuatu capaian yang terbaik, harus dimulai dengan niat yang baik, batin yang baik. Lalu hikmah dari Nabi dimampirkan ke menghampiri beberapa tempat situs bersejarah. Ada Thayyibah dengan pohon-pohon kurmanya sebagai tempat tujuan hijrah. Ada Madian dengan pohon bersejarah tempat bersandarnya Nabi Musa dan berdoa di sana. Rabbi inni lima anzalta alayya min khairin fakir. Kemudian ada Tursina dengan peristiwa monumental wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian istana-istana yang terlihat megah di Syam, ada Baitul Lahmin tempat lahirnya Nabi Isa, ada Baitul Maqdis persinggahan sebelum menuju Mi'raj. Setiap tempat situs bersejarah Nabi sholat 2 rakaat. Nah, ini penting ketika kita mendapati suatu athar minas salihin, tempat bersejarah orang-orang saleh. Jangan sampai salah niat menjadi tempat pesugihan ya. Wali Pitu, ziarah Wali Pitu tujuannya hanya untuk travelnya laris misalkan, datang ke sana kemari hanya untuk urusan ekonomi saja, jangan. Tetapi di situ ada orang saleh, maka komunikasinya kepada Allah, sholat. Begitu Nabi mengajarkan. Bagaimana guru kita Sayyidil Jad Kiai As'ad ketika datang ke Blok Agung Banyuwangi, sowan kepada Kiai Syafaat, padahal beliau masih adik kelasnya, lebih sepuh Kiai As'ad ketika mondok di Hadratus Syekh di Tebu Ireng. Nah, Kiai As'ad yang terkenal tidak terlihat sholat, bukan tidak sholat, tiba-tiba sholat di situ. Kata Kiai Syafaat, kok tumben Kiai As'ad, tumben sholatnya dilihat orang ini. Apa jawaban Kiai As'ad? Jenengan tahu tempat itu tempat Nabi Khidir sholat. Ada tujuan hikmah bahwa Kiai As'ad mempromosikan di situ, di musola atau di masjid Blok Agung ada tempat yang barokah. Begitulah cara guru-guru kita orang saleh mempraktekkan di mana tempat barokah dan cara mendapatkan keberkahan di sana. Maka sholat adalah komunikasi vertikal agar kita mendapatkan keberkahan. Kemudian Nabi sholat di Baitul Maqdis, dipersilahkan sholat. Tiba-tiba para arwah para nabi didatangkan, Anbiya wal Mursalin, yang dikenal, yang tak dikenal. Ada ribuan para nabi, ada ratusan para rasul, malaikat, seluruh dihadirkan bermakmum pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Anwarul Bahiyah menyampaikan, disinilah Allah menghendaki hikmah ilahiyah bahwa dengan Nabi dijadikan sebagai imamnya para nabi, para rasul dan para malaikat, beliau dilantik, beliau diresmikan, beliau dikukuhkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin. Beliau adalah nabinya para nabi. Masih dalam keterangan Anwarul Bahiyah, Sayyid Muhammad Al-Maliki menegaskan, seandainya Nabi Muhammad hidup di zaman Nabi Adam, maka Nabi Adam akan bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad hidup di zaman Nabi Musa, maka Nabi Musa akan bernabi kepada Nabi Muhammad SAW.
Demikianlah yang terjadi ketika Nabi Isa nanti akan diturunkan di akhir zaman. Beliau tidak membawa syariatnya, beliau tidak membawa kitab Injilnya, tetapi menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kebanggaan ini, rasa syukur ini membuat Nabi cemburu. Suatu ketika Nabi melihat Sayyidina Umar memegang lembaran kitab Taurat. Dilihat oleh Nabi, apa itu wahai Umar? Ini beberapa lembar kitab Taurat. Apakah tidak cukup yang Allah turunkan padaku? Nabi cemburu. Muridnya, santrinya masih lihat-lihat kitab sucinya Nabi orang lain, syariatnya Nabi lain. Sekarang periodenya Nabi Muhammad, beliau cemburu. Maka jaga kecemburuan guru, jaga kecemburuan murabbir ruh. Nabi Muhammad sangat pencemburu ketika agamanya masih dianggap tidak sempurna, ketika agamanya masih dianggap perlu dibenahi, ketika syariatnya masih perlu dikritisi sebagai suatu hal yang dianggap belum sempurna. Sedangkan Allah sendiri yang sudah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum Islam madinah. Pemikiran para ulama boleh dikritisi, ijtihad dengan ijtihad, tulisan dengan tulisan, tetapi syariat ini sudah paripurna. Maka santri Sukorejo jangan ikut-ikutan pemikiran liberal yang kemudian merombak konsep-konsep tentang syariat yang sudah paripurna ini. Semoga kita berada dalam satu barisan rombongan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika para nabi bernaung di bawah liwa bendera Nabi pada hari kiamat, menunjukkan bahwa pemimpinnya para nabi ketika itu adalah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita yang sudah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad ini tiba-tiba ditolak dari rombongan beliau, ingin bergabung tapi tidak diakui karena beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari atau kita sadari tapi melalaikannya. Apa diantaranya? Tidak berbangga menjadi umat Nabi Muhammad, meragukan kesempurnaan ajaran Nabi Muhammad, lebih menoleh kepada tradisi, adat, agama, ajaran lain dengan alasan toleransi. Cemburu Nabi Muhammad. Hati-hati ketika Nabi Muhammad cemburu. Demikian juga dengan guru kita, para masyayikh kita dengan level yang lebih rendah di bawahnya. Jaga apa yang jadi warisan perjuangan beliau. Ketika kita melihat ada hal kebaikan pada ulama salihin, silahkan. Kami diajari begitu, ta'zim, hormat, silahkan. Tetapi wilayah mahabbah hanya satu, murabbir ruh hanya satu. Sebagaimana Allah satu, Nabi Muhammad satu, maka murabbir ruh hanya satu. Tapi kiai, guru yang harus dihormati banyak orang, silahkan. Ustadz banyak, silahkan. Ada guru tauhid, ada guru fikih, ada guru, berbagai guru banyak, tetapi yang memiliki wilayah hati kita hanya satu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pengurus Iksas, wilayahnya adalah wilayah Iksas, mahabbahnya adalah mahabbahnya Ki Samsul, Ki As'ad, Ki Fawaid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai menyesal ketika tidak diakui rombongan beliau nanti. Bukan hal fanatik, tetapi ini soal pilihan. Ada seorang santri Sukorejo tanya kepada kami, ini bagaimana Kiai? Saya bingung. Apa? Saya di rumah Nahdlatul Watan, tradisi, adat, keluarga, pendidikan. Begitu saya mondok ke Sukorejo, saya mencintai Ki As'ad, saya memiliki perjuangan beliau. Sedangkan beliau kemudian mendauhkan bahwa siapa yang keluar dari NU saya tidak bertanggung jawab di akhirat. Fanatik itu kah? Jangan dipahami fanatik begini. Ini adalah wilayatul mahabbah. Kiai As'ad dengan wilayatul mahabbahnya membatasi wilayah Nahdlatul Ulama. Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid punya wilayah mahabbahnya dengan Nahdlatul Watan. Tinggal Anda memilih di wilayah mana. Bukan keluar dari Islam,
tetapi di mana wilayah Anda yang Anda lebih mantap dan ingin bergabung. Bahkan nanti di surga, menuju surga, masih di mahsyar sudah ada rombongannya, zumara, rombongan-rombongan. Maka berbahagialah yang ikut rombongannya, Syekh Fulan, Habib Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, tetapi semua menuju satu tujuan, ridhonya Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai memahala dengan konsep ormas Islam, organisasi ini, ABC itu. Kita bergandeng tangan. Kita dalam satu wilayah yang lebih besar, apa? Wilayatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kemudian Bani Santi Sukaraja dan tak usah norok Ratul Haddad. Pahami ada dakwah yang lebih luas. Kami berbangga ketika satu santri Sukoharjo punya majelis Ratibul Haddad dengan para simpatisan. Ini jauh lebih strategis daripada kumpul semua satu di sini kemudian dikritisi. Ini kata hadir Kiai, ini kata santai tapi tak ada tengkar Ratibul Haddad, saling menjelekkan sama alumni. Sebarkan Ratibul Haddad di mana-mana, perbanyak majelis-majelis itu, karena setiap orang punya umat, setiap orang punya ketokohannya. Ingat, teman kalian itu bukan teman di kamar lagi, sudah sepuh, sudah punya murid, punya tetangga, punya umat, dan punya majelis. Biarkan dengan kreativitas untuk mengembangkan majelisnya. Apapun ini daftar ya absen, ini kata ada datang pontuan, ini kata pengurus iksa, ini kata penasihat tapi tak datang. Oke, Kiai punya tokoh, punya masyarakat, silahkan menyebarkan Ratibul Haddadnya semakin banyak. Kalau alumni di satu rayon misalkan hanya 40 orang, tapi ini adalah 40 majelis, dengan setiap majelis misalkan 100 orang, 200 orang kali 40 berapa? Alhamdulillah. Tapi kalau berpikir sempit dalam kota, hanya itu yang dihitung. Maka bergandeng tangan dengan alumni lain, bergandeng tangan dengan majelis lain, bergandeng tangan dengan wilayah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana masjid ini siapapun rumah Allah ya, tentu yang menjaga kebersamaan, bukan yang merusak kebersamaan. Ketika kebersamaan ini ada yang mengganggu saja dikeluarkan, yang bersama tetap bersama. Begitulah prinsip kesatuan umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Nabi sudah mengingatkan bahwa orang yang menghidupkan fitnah itu akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para provokator fitnah inilah bibit-bibit penyakit yang masuk ke tubuh umat. Maka jangan kemudian memecah-mecah tubuh umatnya, tetapi bibit penyakitnya yang harus dibersihkan sehingga tubuh umatnya tetap terawat. Alhamdulillah. Kami para santri Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki harus bergandeng tangan dengan para santri Habib Umar. Kami harus bergandeng tangan dengan para santri-santri lainnya. Begitu juga santri Sukoharjo, gandeng tangan dengan santri Nurul Jadid, gandeng tangan dengan santri sebelah kiri, dan seluruh santri lainnya dalam wilayah besar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dalam wilayatul mahabbah kita memiliki satu murabbi, sehingga sebagaimana tidak boleh musyrik kepada Allah, tidak boleh menyekutukan, menduakan Nabi Muhammad, kita pun tidak akan menduakan cinta kita kepada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini menginspirasi sehingga hikmah dari Isra Mi'raj menyemangati kembali kita, hubungan horizontal vertikal terawat dengan baik. Lihat bagaimana ketika baginda Nabi Muhammad harus sowan pada Nabi Adam di langit pertama, bertemu dengan sahabat saudara-saudara beliau di langit yang kedua, Nabi Yahya, Nabi Isa, berjabat tangan disambut meriah dengan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan puncaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermusyawarah tentang hari kiamat, beliau saling memberikan informasi. Ini menunjukkan kebersamaan. Tetapi ada satu hal yang istimewa, bahwa yang diberi izin menembus Sidratil Muntaha, bahkan malaikat Jibril pun tidak diperkenankan memasuki wilayah agung tersebut. Sehingga Nabi ketika melihat bahwa malaikat Jibril mengundurkan diri, ditanya, bukankah sahabat harus bersama dengan sahabatnya?
Sejak dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua hingga ketujuh, engkau membersamaiku wahai malaikat Jibril. Tetapi mengapa di puncak ini engkau harus berpisah denganku? Ya Rasulullah, jika aku harus memaksakan diri memasuki wilayah agung ini, aku terbakar oleh nurnya Allah. Maka fisik Nabi, jasmani Nabi, ruhani Nabi lebih sempurna, lebih hebat dari malaikat sekalipun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masihkah ada yang masih meragukan siapa Nabi kita sehingga harus menoleh kepada ajaran-ajaran Nabi yang lain? Cukup sudah bahwa yang terpilih menembus langit dan demi langit, dihargai oleh setiap nabi-nabi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ketika diminta oleh Allah, sal ya Muhammad, minta wahai Nabi Muhammad, apa yang kau minta? Nabi tidak kemudian, jadikan saya ini, pilih saya sebagai ini, angkat saya sebagai ini, tidak. Tetapi beliau menceritakan bagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Wahai Allah, engkau telah memberikan pangkat Nabi Adam Safiyullah, kau memberi pangkat Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kau berikan nikmat yang luar biasa para nabi. Sampai di sini Allah sendirilah yang kemudian memberikan anugerahnya sebagai Habibullah, kekasih Allah, Abdullah, hambanya. Dan tidak ada pangkat yang tertinggi kecuali pangkat ubudiyah, abdun. Itulah mengapa kemudian Allah menyebutkan setidaknya ada 4 kali sebutan abdun untuk Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil. Penghambaan. Jadi orang yang hebat bukan kemudian mendongakkan kepala, tetapi orang yang hebat ketika kepala sejajar dengan lutut dan kaki dalam posisi bersujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah rendah hati, bukan rendah diri. Tawadhu adalah kesuksesan para nabi dan puncaknya adalah pangkat derajat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi inspirasi bagi para pengurus Ikhlas yang baru di Bayat, meskipun periodenya sudah sejak 2021 dan akan berakhir di 2025. Dan kepada seluruh yang hadir, semoga bermanfaat dan barokah. Majelis ini kita berharap keberkahannya, doa akan dibaca oleh As-Sayyid Al-Karim Habib Jamal dari Keraksan Probolinggo. Falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلني الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين
وحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نضبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم بجاهلنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.